Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Ashilia Fadilah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai i'tikaf yang merupakan bagian dari pembelajaran fikih. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam di dalam masjid dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan i'tikaf di sini adalah menetapi masjid dan menegakkan sholat dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum i'tikaf. Dasar hukum i'tikaf ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Artinya, janganlah kamu mendekati mereka itu, sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Yang selanjutnya mengenai hukum pelaksanaan i'tikaf. I'tikaf ini hukumnya sunnah, namun bisa menjadi wajib apabila kita telah bernazar untuk melaksanakan i'tikaf, maka itu menjadi wajib hukumnya. Yang selanjutnya, niat melaksanakan i'tikaf. Bagi orang yang hendak melaksanakan i'tikaf, maka hendaknya membaca niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf karena iman dan mengharap akan Allah, karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mengenai tata cara pelaksanaan i'tikaf. I'tikaf dilaksanakan dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menetapi masjid atau berdiam di masjid. Selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ini yaitu seperti melaksanakan sholat sunnah. Di antaranya yaitu sholat sunnah tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat hajat. Yang selanjutnya bisa diisi dengan membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat bagi orang yang hendak melaksanakan i'tikaf, yaitu diantaranya yang pertama, hendaklah dia muslim. Yang kedua, mumayyiz atau dapat membedakan yang hak dan yang batil. Yang ketiga suci dari hadas dan najis. Yang selanjutnya yaitu mengenai rukun-rukun i'tikaf. Rukun-rukun i'tikaf yang utama ini ada dua. Yang pertama yaitu meniatkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menetapi masjid atau berdiam diri di masjid. Yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Di antaranya hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf kita itu yang pertama, keluar dari masjid secara disengaja dan tidak dalam keadaan darurat. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, gila. Yang kelima, mabuk. Dan yang keenam, jima. Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf. Yang selanjutnya yaitu mengenai adab-adab ketika beriktikaf. Yang pertama yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat bilik atau pemisah di masjid untuk memisahkan antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan dengan maksud agar terhindar dari dosa. Yang selanjutnya yaitu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan yang terakhir menghindari perdebatan dan pertengkaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai tempat pelaksanaan i'tikaf. Tempat pelaksanaan i'tikaf ini para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun yang paling banyak digunakan mengatakan bahwa masjid yang banyak ditempati untuk pelaksanaan sholat berjamaah adalah masjid yang bisa digunakan untuk melaksanakan i'tikaf. Yang selanjutnya mengenai
Waktu pelaksanaan itikaf. Waktu pelaksanaan itikaf ini bisa kapan saja, namun seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan beliau, dan yang utama dalam pelaksanaan itikaf ini dilaksanakan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya yaitu mengenai fadilah atau keutamaan dalam melaksanakan itikaf. Orang yang melaksanakan itikaf ini akan mendapatkan keutamaan, di antaranya yang pertama yaitu itikaf merupakan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang beritikaf akan mudah dalam melaksanakan sholat fardu, baik itu secara munfarid maupun secara berjamaah, dan juga akan lebih mudah untuk mendapatkan shaf pertama dalam sholat berjamaah. Yang selanjutnya yaitu dengan melaksanakan itikaf, orang yang berpuasa akan terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau akan terhindar dari dosa. Yang selanjutnya, dengan beritikaf juga kita akan diajarkan untuk hidup sederhana. Dan yang terakhir, dengan beritikaf adalah cara kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.